Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Komar, LP3 Uinsus Karyau. Hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025 akan mengambil video ukit di SMA Negeri 2 Kandis dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan penggunaan narkoba. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari untuk mengambil keberkahan pertemuan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tolong kepala kelas untuk memimpin doa. Ya Allah, Bismillah, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Doa besar. Salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ada yang hari ini tidak hadir? Iya. Semua ya. Iya. Nanti kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan kelapangan hati kita, keluasan pengetahuan kita untuk menyerap pengetahuan yang akan kita pelajari hari ini. Baik anak-anak sekalian, setiap hari kita harus mencari sesuatu yang baru. Jadi apa yang kita ketahui kemarin dan pada hari ini kita harus menambah pengetahuan kita, pemahaman kita daripada yang lalu. Maka ingat apa kata Nabi di saat Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, kata Nabi, atadruna 'alal muflis, siapa orang yang merugi? Sahabat mengatakan bahwa la dinaron wala dirhaman. Yang orang yang merugi itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar. Tapi kata Nabi bukan seperti itu. Jadi lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang ciri-ciri orang yang merugi? Orang yang merugi adalah mereka yang hari ini lebih buruk daripada kemarin. Maka Bapak berharap bahwa anak-anak sekalian hari ini kalian lebih baik daripada hari kemarin. Tidak masuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Oke, kita hari ini akan belajar tentang materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Ada yang mengerti tentang itu? Yang sudah paham apa yang dapat dan pahami terkait dengan judul itu? Kalau yang paham, angkat tangan. Ya, Yuli. Perkelahian remaja adalah sesuatu yang harus dihindari oleh para pelajar karena berdampak buruk pada kualitas pada siswa. Oke, berikan tepuk tangan untuk Yuli. Ada yang lain? Ya. Perkelahian pelajar itu Pak terjadi kekerasan antara remaja dan satu dengan yang lain. Iya. Menjadi kaum remaja juga. Terus kalau minuman keras itu minuman yang dapat memabukkan dan menghilangkan akal seseorang. Ya. Kemudian kalau narkoba itu seperti zat berbahaya yang dapat menghilangkan akal serta membuat orang stres. Oke, berikan tepukan untuk kawan-kawan di Pak. Ada yang lagi yang pendapat yang lain? Pendapat yang lain ada? Ada? Oke, berarti sedikit di antara kalian sudah bisa memahami ya perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Yang pernah berkelahi? Ada? Berkelahi di sekolah?
SD, waktu SD, di SMP, atau mungkin di SMA ada? Tidak ada ya. Tidak ada berarti bagus. Minuman keras, ada yang pernah mencoba minuman keras? Tidak. Tidak ada ya. Berarti bagus. Kalau sempat dan coba, berarti kalian mencari masalah. Oke, apalagi narkoba ya. Narkoba tidak pernah ya. Oke, baik. Itu tadi di awal ya, pemahaman kalian terkait dengan materi. Yang diharapkan dari anak-anak sekalian, yang pertama, anak-anak dapat memahami dan menjelaskan pandangan Islam mengenai narkoba, karena ini yang paling besar dan ini sudah sangat merebak. Nanti kita akan kaitkan ini dengan minuman keras. Dan setelah itu menjelaskan narkoba ditinjau dari hukum Indonesia, mulai dari pengertian, jenis, penyalahgunaan dan sanksi. Dan yang ketiga, memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir, menyadari bahwa bahaya perkelahian dan minuman keras sebagai pintu masuk penyalahgunaan zat berbahaya. Oke, kenapa ini harus kita pelajari? Tujuannya adalah kalau dilihat dari sini ini akan kita tahu kenapa kita harus pelajari ini. Karena ada kaitannya dengan sanksi. Apa itu sanksi? Hukuman. Ya, sanksi itu adalah hukuman. Di saat kita menggunakan ini, maka akan ada sanksi. Karena betapa berbahayanya. Apa sebenarnya narkoba itu? Kenapa dia tidak boleh? Dalam hukum negara itu dilarang, itu kenapa? Dan dalam hukum Islam bagaimana juga pandangan terkait dengan masalah itu? Apakah narkoba itu dalam hukum Islam itu ada atau tidak? Ya. Menjauhi perkelahian, minuman keras dan narkoba. Tujuannya apa? Melindungi masa depan pelajar dengan pemahaman hukum agama. Selanjutnya itu ada 3 ancaman utama bagi pelajar. Perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba adalah 3 pilar resiko yang mengancam potensi di masa depan generasi muda. Penting bagi setiap pelajar untuk memahami dampak destruktif dari masing-masing perilaku ini. Dapat merusak fisik, mental, dan catatan akademis. Hukum pelajar seringkali berawal dari masalah sepele, namun berujung kepada konsekuensi jangka panjang. Jadi ini mungkin ada di sekitar kita. Mungkin ini ada di sekitar kita. Mungkin ada di sekolah kita. Ada kejadian sepele sehingga menimbulkan pertikaian. Sebagai contoh, gara-gara gebetan. Gara-gara gebetan berantem, gara-gara gebetan berebut pacar, berebut cowok, terakhir berantem. Ada yang gara-gara sepele, sebagai contoh, gara-gara minumannya digeser ke meja sebelah. Ada yang disebut itu berujung kepada konsekuensi jangka panjang. Terakhir apa? Berujung kepada dendam berkepanjangan. Kalau dalam bahasa baca, awas kau nanti, awas kau. Kapan kau nggak silang? Itu yang pertama. Itu kalau perkelahian antar pelajar. Bagaimana dengan minuman keras? Memperburuk penilaian, memicu tindakan kriminalitas dan menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh, terutama hati dan otak. Jadi minuman keras itu sadar atau tidak. Misal kalau di lingkungan kita mungkin kita familiar, terbiasa kita mungkin dengan tua. Kita udah paham untuk kata tua kita dah. Sadar atau tidak sadar bahwa tua itu berbahaya untuk kesehatan kita, terutama lingkungan. Lambat laun, gara-gara tua itu, gara-gara minuman keras itu liver itu menjadikan manusia, kalau dalam nanti belajar biologi itu nanti fungsi hati katanya, menurunnya fungsi hati, dan akibat dari menurunnya fungsi hati maka kulit seseorang itu menjadi kering,
matanya menjadi kuning. Itu akibat dari minuman keras. Dan yang paling berbahaya itu adalah narkoba. Memicu kecanduan, menyebabkan kerusakan akal, dan menurut data Bennett, penyalahgunaan di kalangan pelajar terus meningkat. Survei Bennett menunjukkan prevalensi sekitar 1,73% dari 3,3 juta pengguna didominasi di usia produktif. Usianya Pak, 15 sampai 49. Di tahun 2019, 2024, 2025 itu 3,3 juta itu bisa meningkat. Dan pada hari ini di rilisan yang terbaru itu ada pengguna narkoba itu bukan lagi usia 15, tetapi sudah usia 9 tahun. Narkoba dalam perspektif Islam, bagaimana Islam memandang narkoba itu? Hukum haram muskir. Muskir itu memabukkan. Jadi narkoba itu, sabu, ganja dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori muskir, sesuatu yang memabukkan. Karena begitu digunakan, akal seseorang itu bergeser dari yang normal menjadi meslek. Tahu kan meslek kan? Agak gila. Jadi sangat berbahaya. Itulah Pak. Imam Syafi'i menegaskan bahwa segala sesuatu yang merusak akal hukumnya itu haram, baik sedikit maupun banyak. Jadi kalau rumusnya di situ dikatakan memabukkan, ada orang yang menggunakan narkoba itu banyak, menggunakan ganja segala macamnya dalam dosis yang tinggi, tapi dia tidak mabuk, itu tetap haram. Jadi sesuatu yang memabukkan, baik itu sedikit maupun banyak, itu hukumnya haram. Itu tadi dari hukum Islam. Ini kita lihat hukum Indonesia. Di hukum Indonesia ada Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika yang membagi narkotika berdasarkan potensi ketergantungan. Jadi jenis narkoba ilegal mencakup ganja, sabu, metafetamin, heroin, kokain, psikotropika dan lain sebagainya yang disalahgunakan di luar kepentingan medis yang resmi. Ganja dan kokain itu di dunia medis awalnya itu dibolehkan. Bolehnya gimana? Pada dosis tertentu. Misal kalian kena egrek, luka, kan dibius. Bius itu bahagian dari metafetamin itu, bahagian daripada heroin itu, tapi dosisnya rendah, sehingga terjadi adanya mati sementara, hilang sementara, kebas. Itu di dunia medis dibolehkan, itu disebut dengan yang legal ya, kepentingan medis resmi. Sanksi pidana, pelaku penyalahgunaan dapat dikenai sanksi pidana penjara. Namun undang-undang ini juga mengutamakan rehabilitasi wajib bagi pecandu sebagai upaya pemulihan kesehatan sosial. Penting untuk dicatat bahwa kepemilikan dan penggunaan narkoba tanpa izin medis adalah tindak kriminal serius di Indonesia. Jadi jangan coba-coba. Oke, kita akan lihat sedikit saja. Ganja ini menyebabkan gangguan ingatan jangka pendek, penurunan motivasi atau sindrom amotivasi dan potensi masalah pernapasan jangka panjang. Bahaya dari penyalahgunaan narkoba itu. Sabu, bahayanya gimana? Stimulan kuat yang merusak saraf, otak secara permanen, memicu paranoia, kecemasan ekstrim dan perilaku agresif yang berbahaya. Bagaimana pengguna heroin? Heroin ada sangat adiktif dan depresan. Penggunaan berulang dapat meningkatkan risiko infeksi HIV, hepatitis, dan risiko overdosis fatal yang sangat tinggi. Ini bisa terjadi kematian dengan cepat. Kokain ini, kalau kokain di Indonesia sedikit lebih tidak banyak yang pakai. Kokain tidak banyak pakai. Yang banyak menggunakan kokain itu di Amerika Latin, karena produksi kokain di Amerika Latin dan di Afrika itu pengguna kokain karena di sana lebih dekat. Di Indonesia
kokain ini adalah barang yang sangat mahal. Sudah, kokain merupakan stimulan yang merusak sistem kardiovaskular, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, meningkatkan risiko stroke dan kematian mendadak. Kenapa belajar lebih rumus? Faktor risiko utama: penyalahgunaan narkoba dan miras bukanlah keputusan tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks dari tekanan sosial, lingkungan, dan kerentanan individu. Kenapa dia melakukan penyalahgunaan narkoba atau minuman keras? Yang pertama, coping mekanisme salah. Akibat apa? Stres, masalah psikologis atau trauma tanpa penanganan yang sehat, mencari pelarian instan. Jadi terkadang orang menggunakan minuman keras, udah itu menggunakan narkoba, terkadang karena dia punya problem, punya masalah, dia depresi, dia stres, sehingga dia larikan ke hal-hal yang negatif. Padahal kalau kita mengacu kepada konsep agama, itu adalah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Oke, udah? Yang kedua, kenapa? Karena kurangnya pengawasan keluarga. Yang ketiga, karena tekanan sembahyang. Karena tekanan sembahyang misalnya Allah nggak main, masalah nggak main. Karena ada gitu kan di pergaulan Allah nggak main kali, lemah kali kan. Ada itu disebut dengan tekanan teman sembahyang. Nggak gaul. Yang keempat, pergaulan salah pergaulan, salah memilih teman, salah mengikut teman. Kita coba lihat tabel ini dan saya minta kalian untuk memberikan tanggapan. Oke, saya minta tiap kelompok coba memberikan tanggapan terkait dengan problem ini. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian? Yang kedua, apa solusi yang bisa ditawarkan? Bagaimana solusi? Jalan keluar menurut kalian, jalan keluarnya kayak mana terkait dengan data ini? Oke, saya berikan waktu 10 menit. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan, setiap meja itu akan mempresentasikan hasil apa yang mereka yang dari akumulasi pemahaman. Yang kedua, hasil dari solusi yang mereka diskusikan. Oke, paham ya? Paham ya? Oke, saya mulai dari sekarang untuk membahas ini dan juga memberikan tanggapan. Oke, silakan. 10 menit. Oke, kalau yang ada yang butuh kertas untuk membuat coretan-coretan, silakan minta. Perlu? Nah. Perlu nggak? Perlu. Perlu nggak? Ini perlu nggak? Sudah. Oke, silakan buat pemahaman kalian terkait dengan apa yang ada di depan. Nanti kita akan diskusikan. Nah, dia masing-masing sekalian akan memaparkan itu. Akan ada penilaian. Kami berikan ada penilaian, baik itu dari hasil apa yang dia buat, karya yang dia buat. Udah itu yang kedua, sejauh mana partisipasi teman-teman yang ada di kelompoknya. Jadi yang misalnya ada 5-4 orang itu apakah berpartisipasi secara utuh atau tidak. Yang selanjutnya, pertama tadi terkait dengan konten isi dari apa yang disampaikan. Yang kedua keikutsertaan teman-temannya. Dan yang ketiga terkait dengan sejauh mana ketajaman apa yang dia dipahami. Oke.
Nanti akan ada penilaian dan nanti kita akan lakukan penilaian langsung. Cantumkan nama, bukan kerja satu orang, tapi kerja kelompok. Maka disebut dengan diskusi. Diskusikan dengan teman di sebelahmu terkait dengan itu, maka hasil pendapat masing-masing. Nah, kira-kira menurut seperti apa gitu? Ya, ya. Ya, itu yang dari awal dulu. Ya, kalau mau boleh secara poin per poin diberikan tanggapan, boleh juga secara keseluruhan. Tapi kalau secara keseluruhan itu harus kosakatanya harus banyak gitu. Jadi harus dalam bentuk narasi, cerita dalam bentuk perangkap yang panjang. Nah, kalau mau di komen secara keseluruhan, tapi kalau mau diberikan komentar, diberikan tanggapan terkait per poin, boleh singkat, cepat dan padat. Boleh. Kalau dia menanggapi secara keseluruhan, itu harus dalam bentuk paragraf narasi, paragraf cerita panjang gitu. Ya, ya. Oke, Bapak siapa dulu? Jangan ini kan secara keseluruhan nih kan, secara keseluruhan yang silakan saya beri tanggapan ini. Ini masih terlalu pendek, boleh dijelaskan agak sedikit lah tambah penjelasannya. Ini terkait dengan yang sudah terlanjur, ya kan? Yang sudah terlanjur. Kalau yang belum, ya kalau belum baru ada mungkin ada rencana kan bisa jadi kan setiap orang kan karena tadi ada penjelasan karena stres, karena tertekan dengan teman sejawat, atau bisa karena ada apa namanya kalau bilang contoh itu broken room gitu kan bisa saja orang melakukan itu. Jadi solusi itu upayakan bagi yang sudah terlanjur. Jadi udah terlanjur misalnya udah terjun, udah jatuh ke lembah hina itu, ke lembah hitam terkait dengan penggunaan narkoba. Itu solusinya apa? Dan kalau yang belum, misalnya yang udah mulai ada rencana, kan? Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai tetangga misalnya, sebagai teman, sebagai bagian daripada keluarga, apa yang bisa kita lakukan untuk dia? Yang ini memang konsentrasi ke depan duluan.
Lihat apa? Ya, oke. Orang si Ayu, Desi, Kayla dan siapa namanya? Oke, silakan. Berdiri di sini. Biar tempat teman-temannya. Kalau yang ini nggak apa-apa. Oke, agak kembali sedikit. Nah, biar agak ke tengah sedikit nampak teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pertimbangan penggunaan narkoba atau perkelahian antar pelajar maupun solusinya. Di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arisya Putra. Selanjutnya, pendapat akan dibacakan oleh teman saya, Mikaela Jeli. Pendapat yang telah kami diskusikan yaitu penggunaan narkoba dari tahun 2019 ke tahun 2025 terus meningkat. Bahkan di tahun ini semakin meningkat angka penggunaannya dan anak di bawah umur di tahun ini yang di tahun sebelumnya angkatan paling muda usianya umur 15 tahun dan kini angka paling muda penggunaannya yaitu di usia 9 tahun. Selanjutnya, solusi akan dibacakan oleh Ayu dan Desi. Solusinya yaitu dengan melakukan karantina bagi pengguna narkoba dan keluarga pengguna dapat memberi perhatian lebih terhadap keluarga yang sudah menggunakan narkoba. Dan bagi si pengguna diharapkan bisa melakukan hal-hal positif dan menarik diri dari lingkungan yang salah. Dan solusi bagi yang belum menggunakan atau bagi orang yang sudah memiliki rencana menggunakan narkoba, dia harus bisa memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia harus bisa dengan tegas menolak jika ada ajakan untuk menggunakan narkoba. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang selanjutnya. Oke, silakan ambil teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Berdirinya kami di sini ingin memberikan pendapat atau solusi tentang perkembangan penggunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun. Yang pertama, pendapat dari kami adalah penggunaan narkoba sudah tidak memandang usia. Dampak dari narkoba juga semakin berbahaya berdampak ke anak usia dini, pelajar dan mahasiswa. Solusinya akan dibacakan oleh teman saya. Menurut kami, solusi yang tepat adalah bagi pelajar di sekolah adalah dengan periksaan setiap tahunnya agar ada tekanan bagi pelajar untuk menghindari narkoba karena adanya pemeriksaan tersebut. Yang ketiga, penjagaan. Yang kedua, penjagaan atau pengaruh keluarga juga sangat penting untuk membangun mental diri dengan cara kalau konsultasi dengan keluarga tidak ada masalah. Yang ketiga, dekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara perbanyak beribadah dan memohon kepada Allah untuk terhindar dari segala mara bahaya yang menimpa dan terhindar dari masalah yang merusak vital yang mengandung niat hati untuk melakukan hal yang tercela. Yang keempat, satu solusi penting lainnya adalah dengan memilih-milih dengan kesadaran diri paling tinggi dan memilih yang terbaik, lingkungan pertemanan dan pergaulan sehingga terhindar dari hal-hal yang tercela seperti narkoba tersebut. Baik, sekianlah pendapat dan solusi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
lain, memberikan masukan, saran, atau mungkin ada pendapat lain terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Ada yang mungkin mau ditambahkan? Tambahkan saja dari opsinya masing-masing. Dari Pak, ya, ada mau tambahkan? Yang masalah sendiri hadapi dan cari solusi dengan benar, seperti berzikir dan berserah diri kepada Allah. Jangan lari dari masalah, apalagi pelariannya ke narkoba. Maka kita para remaja, ayo jauhi narkoba, karena itu akan berdampak buruk untuk kita. Yang lain, apa yang bisa disimpulkan? Coba dulu, siapa yang bisa disimpulkan yang kita pelajari hari ini? Amel, menyimpulkan? Kesimpulan dari saya, berbahaya dengan narkoba. Ya. Semakin meningkatnya penggunaan narkoba. Hmm. Pak yang bisa saya simpulkan. Oke, terima kasih Amel. Ada lagi? Ayu. Apa yang bisa disimpulkan Ayu? Dari saya jadi tahu ternyata setiap tahunnya barunya makin meningkatnya jumlah orang yang menggunakan narkoba. Oke, terima kasih Ayu. Kila, ada yang mau ditambahkan Kila? Pak, ada Kila? Poin paling penting adalah dekatkan diri kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan, karena dengan dekat dengan Tuhan itu menjadikan kita tidak akan berpikir urusan dunia ini tidak lagi dianggap terlalu penting. Jadi, orang yang jauh dari Tuhan itu menganggap dunia ini adalah Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan, dekatkan diri kita kepada Allah, perbanyak ibadah, sholat, baca Quran, berzikir. Saya itu semua perbuatan negatif itu akan dapat kita tinggalkan. Bapak ingin tanyakan kepada kalian terkait dengan proses pembelajaran hari ini. Yang pertama itu apa yang telah didapat, yang kedua apa yang kurang di hari ini, dan kedepannya kita maunya gimana. Oke, silakan. Silakan Pak ini. Apa yang telah didapatkan dari pelajaran hari ini, kami mendapatkan bahwasanya narkoba itu sangat berbahaya dan kami akan berusaha untuk menghindari pergaulan bebas. Cukup. Oke, terima kasih untuk Pak Riji. Berikan semangat untuk Pak Riji dengan tepuk tangan. Sesi tanya jawab. Saya harap kedepannya ada sesi tanya jawab. Oke, ada sesi tanya jawab. Ya, betul. Nah, kita saya ucapkan terima kasih kepada Reni, pada teman kalian yang telah memberikan masukan itu. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Ada lagi? Kedepannya seperti apa udah kita dapat, kedepannya kita akan melakukan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih kepada anak sekalian untuk proses pembelajaran hari ini. Sedikit Bapak ingin sekedar mengingatkan kita bahwa sesuatu yang baik harus kita lakukan walaupun dalam kadar yang paling kecil. Jadi lakukan dan mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, walaupun itu sesuatu yang kecil. Insya Allah sesuatu yang kecil yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak menjadi besar di hari ke depan. Kita yang menentukan kita akan seperti apa. Dan dengan kita melakukan yang baik, kita merubah diri kita. Per individu merubah dirinya, maka nanti akan menyebar kepada masyarakat yang lebih luas. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan
ucap alhamdulillahirabbil alamin.